Hai, perkenalkan nama saya Inge Trivia Priscil Kemenap dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Tongkon. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai kandungan kimia yang ada pada garam. Dalam ilmu kimia terdapat rumus kimia garam yaitu NaCl, di mana Na yaitu natrium dan Cl yaitu klorida. Dalam ilmu kimia, garam ialah senyawa ionik yang terbentuk dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga akan membentuk senyawa netral atau tanpa bermuatan. Garam terbentuk dari hasil sebuah reaksi asam dan basa. Hidrolisis garam adalah terurainya garam dalam air yang menghasilkan asam dan atau basa. Bagaimanakah hidrolisis dapat terjadi? Nah, hidrolisis garam hanya dapat terjadi jika salah satu atau kedua komponen penyusun garam tersebut berupa asam lemah dan atau basa lemah. Jika komponen garam tersebut berupa asam kuat dan basa kuat, maka komponen ion dari asam kuat ataupun basa kuat tersebut tidak akan terhidrolisis. Berdasarkan penjelasan tadi, maka kation dan anion yang dapat mengalami reaksi hidrolisis adalah kation dan ion garam yang termasuk elektrolit lemah. Sedangkan kation dan anion garam yang termasuk elektrolit kuat tidak terhidrolisis. Reaksi garam dengan air, di mana komponen garam atau kation atau anion yang terdapat berasal dari asam lemah atau basa lemah, bereaksi dengan air membentuk ion H3O+ atau sama dengan H+ atau ion OH-. Jika hidrolisis menghasilkan H3O+, maka larutan bersifat asam. Tetapi jika hidrolisis menghasilkan ion OH-, maka larutan bersifat basa. Larutan garam merupakan larutan yang didapat dari hasil reaksi asam dan basa. Garam merupakan suatu senyawa yang terbentuk jika hidrogen dari suatu asam diganti oleh suatu logam. Garam dinamakan menurut logam dan asam yang membentuknya. Jika larut, garam membentuk ion di dalam larutan, suatu kation dari logam dan satu kation dari asam. Yang pertama, larutan garam yang bersifat netral, yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat atau terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Contoh NaCl dan CH3COON4. Yang kedua, larutan garam yang bersifat asam, yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Contoh NH4Cl dan Al2 atau SO43. Yang ketiga, garam yang bersifat basa, yaitu garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Contoh CH3COONA dan Na2CO3. Mampu menghantarkan arus listrik, tidak mengubah warna lakmus merah maupun biru. Jika terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, maka garam akan bersifat asam. Dan sebaliknya, jika berbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka garam akan bersifat basa. Bila terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka garam akan bersifat netral, biasanya garam dapur atau NaCl. Dan yang terakhir, memiliki pH 7. Melancarkan metabolisme, meringankan bronkitis dan masalah pernapasan lainnya, membuat rileks tubuh, mencegah hiponatremia, membersihkan mulut, dan menjaga kesehatan pencernaan. Natrium nitrat atau NaNO3, kalium nitrat atau KNO3, kalium bromida atau KBr, aluminium klorida atau AlCl3, magnesium sulfat atau K2SO4, dan natrium klorida atau NaCl. Berdasarkan sifatnya, setelah reaksi netralisasi asam basa, garam terbagi menjadi yang pertama, garam asam. Garam asam adalah garam yang terbentuk jika hanya sebagian hidrogen asam penyusun garam tergantikan oleh logam atau kation lain, jadi masih terdapat sisa sifat asam pada produk garam tersebut. Yang kedua, garam basa. Garam basa adalah garam yang terbentuk jika tidak semua gugus
OH dari basa penyusun garam tersebut ternetralkan oleh suatu radikal asam atau sifat basa atau anion penyusun garam lebih kuat daripada sifat kation atau asam penyusunnya. Yang ketiga, garam netral. Garam netral adalah garam yang terbentuk dari reaksi netralisasi antara asam dan basa secara sempurna. Biasanya garam ini merupakan hasil reaksi asam kuat dengan basa kuat. Garam klorida dan iodida dari golongan alkali dan alkali tanah umumnya mudah larut dalam air, sedangkan garam klorida dan iodida dari logam-logam timbal dan perak tidak larut dalam air. Garam-garam nitrat umumnya larut dalam air. Garam-garam karbonat sukar larut dalam air. Kelarutan garam natrium klorida, kalium klorida, dan kalium nitrat pada temperatur yang berbeda dapat dilihat pada kurva berikut. Sekian penjelasan dari saya. Thank you for watching.